Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita telah memasuki permulaan bulan Oktober, dan pada kalender Yahudi merupakan permulaan tahun Pedalet. Mari kita tundukkan kepala kita dan satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu, dan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Dan sekarang kami bawa padamu hulu hilir persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan kasih kami, Tuhan. Biarlah dipakai, Tuhan, dalam pekerjaan tangan-Mu, Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah permulaan bulan Oktober ini, Tuhan. Sertai kami, Tuhan. Biarlah apa yang diajarkan oleh pendeta pertama Putra Johan dapat membantu kami, Tuhan, dan dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru setiap harinya. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih dapat bangun pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas kesehatan yang Kau berikan, atas roh menikmati yang Kau berikan, Tuhan. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah, Tuhan, pujian-pujian yang kami angkat dapat berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk semakin hari semakin bijaksana, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, supaya dapat lebih mengenal firman-Mu, agar kami dapat hidup sesuai rencana-Mu, Tuhan. Agar semua janji-Mu dalam hidup kami dapat digenapi, Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu, Tuhan, dan belajar, Tuhan, untuk mengandalkan-Mu di setiap waktu, baik senang maupun sulit, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala puji syukur kami hanya kembalikan kepadamu, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agung pengabdianmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bersyukur padamu Bapa. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Terkadang kami memiliki kebingungan Tuhan. Kami tersesat Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang dapat mengarahkan kami, memberikan kami petunjuk Tuhan. Jalan mana Tuhan yang harus kami ambil Tuhan, untuk mencapai kepada janji-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami butuhkan Tuhan. Hidup kami tenang, hidup kami damai Tuhan, hanya oleh tangan kasih-Mu Tuhan, hanya oleh Engkau Tuhan kami dapat hidup, dan kami hanya berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian Tuhan, ingin mengisi hati kami Tuhan, kiranya berkenan kepadamu. ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pujian ini bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku.
seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih yang memerdekakan hidup kami. Karena kasih-Mu lah seisi dunia kesempatan diselamatkan. Kasih dan pengorbanan dan kematian-Mu di atas kayu salib adalah harga dan tak ternilai segala bentuk kasih dan pengorbanan itu. Dan Engkau bangkit, Engkau telah memilih dan Engkau mempersiapkan pengantin-Mu di akhir zaman, gereja-gereja-Mu untuk dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu. Berkati kami semua, kami dan sisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Curahkan roh hikmat, pengertian-pengertian benar akan Kau di tengah-tengah kami, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara hidup berkeluarga di akhir zaman. Ada 4 pilihan. Yang pertama, keluarga bertobat dan melayani Tuhan. Yang kedua, keluarga jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang ketiga, keluarga yang berkomitmen. 3 pilihan ini menggenapi firman, jalannya sempit, pintunya kecil, penuh kesesakan, sedikit orang yang mendapatinya. Dan yang keempat dikatakan keluarga yang tidak setia. Nah, ini juga menggenapi firman di Injil Matius. Kenapa? Karena lebarlah jalan, besarlah pintu, banyak orang masuk menuju ke binasaan. Artinya di akhir zaman banyak keluarga bermasalah. Di akhir zaman banyak keluarga-keluarga sekalipun sudah ditebus Yesus, sudah mengetahui dan mengenal Yesus, tetapi ternyata hidupnya masih diproses. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Di antara yang dipilih ini pun masih diproses, dan tinggal sedikit sekali yang setia. Dan Tuhan mencari pribadi-pribadi, Tuhan mencari keluarga-keluarga yang setia. Hari ini kita mau belajar sebagaimana dipesankan Roh bahwa tahun Pedalet adalah tahun pintu-pintu, di mana semua orang memilih manjat jendela ataukah melewati proses masuk pintu Yesus, ataukah ya mereka tinggal di luar, di pelataran rumah Tuhan, ataukah nanti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, saya berdoa dalam anugerah Tuhan kita mau belajar sebagaimana diilhamkan, diajarkan, diwahyukan oleh Roh Kudus Tuhan. Kita mau belajar tentang keluarga dan gereja pada kehidupan keluarga Raja Saul dan Raja Daud. 2 tokoh ini mewakili hal-hal yang akan menggenapi kitab suci tentang keadaan akhir zaman, di mana keluarga-keluarga dipisahkan seperti Tuhan memisahkan kambing-kambing, dipisahkan di antara domba-domba. Dan waktu hari malaikat bekerja, karena waktu pemisahan, sebagaimana banyak orang berkata, kenapa orang jahat subur? Kenapa orang jahat itu pasti dibiarkan? Kenapa malah tambah kaya? Harinya tiba. Kenapa? Malaikat-malaikat bekerja memisahkan antara ilalang di antara gandum-gandum. Karena hari itu disebut hari tuayan, hari Tuhan, hari penghakiman, hari pemisahan akan datang di muka bumi. Karena itulah orang-orang kudus kumpulnya sama orang-orang kudus, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang berbuat kejahatan, hamba-hamba upahan, orang-orang yang bertopeng rohani, serigala-serigala, anjing-anjing yang jahat di dalam kehidupan kerohanian ini berkumpulnya pada satu genetika yang sama. Tuhan memisahkan, dan orang-orang yang setia mengasihi Tuhan itu biasanya tetap tersembunyi.
Karena itulah saya percaya di muka bumi ini seperti apapun gelapnya tetap ada terang-terang yang tersembunyi dari Tuhan. Mari kita lihat kehidupan keluarga Saul dan Daud ini di dalam firman Tuhan. Kita lihat parameter pertama dulu pada dimensi pekerjaan. Kita lihat lebih dulu 1 Samuel 9 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 3. Demikian Tuhan berfirman. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Amin. Amin. Saul adalah pribadi kesayangan papa. Saul adalah anak kesayangan orang tua. Saul adalah seorang pribadi yang dimanjakan. Perawakannya, cara berpakaiannya, dan kehidupannya bahkan dipelengkapi bujang. Dia dapat fasilitas. Dan di dalam dunia pekerjaan, Saul ini kerjaannya yang ringan-ringan, yang menyenangkan. Bahkan kerjaannya pun dibantu dengan fasilitas. Hari ini ada banyak pribadi, ada banyak keluarga seperti Saul. Semuanya tersedia. Mau apapun tinggal bilang, bahkan kawin juga semuanya tersedia. Beranak pun anaknya masih diurus, masih dijamin kehidupan ekonominya. Kenapa? Seperti Saul kehidupannya. Semuanya serba ringan, kerjaannya ringan, hidupnya serba ringan. Kenapa? Semuanya tersedia. Nah, kita lihat sekarang sisi Daud. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 29. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak pedang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran.
Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja." Amin. Amin. Daud adalah pribadi keluarga yang terbuang. Daud adalah pribadi keluarga yang sejak mudanya tidak ada fasilitas, tidak ada penyediaan, tidak ada apapun kecuali kerja keras. Kerja. Itulah dimensi Daud sebagai pribadi. Itulah dimensi keluarga Daud sebagai keluarga yang hidup di akhir zaman. Kerja. Bukan hanya kerja. Lihat kehidupannya ketika pada suatu peristiwa bangsa Israel ketakutan oleh munculnya Goliat. Keluarga lagi bermasalah. Suatu keadaan tidak ada pertolongan, semua putus asa, iman di situ sudah tidak nampak lagi, semuanya dalam keadaan jeri. Ketika Daud baru ngomong, kitab suci berkata, banyak orang menjawab Daud karena Daud bicara bahasa Tuhan. Siapa yang menghujat barisan Allah yang hidup? Daud membawa nama Tuhan, membawa hati Tuhan. Banyak orang menjawab Daud, tetapi kakaknya yang tertua yang bernama Eliab malah memarahi dia. Inilah kehidupan keluarga dimensi Daud akhir zaman. Suaramu tidak terdengar di mata keluargamu, suaramu tidak dihargai, keberadaanmu tidak dianggap. Kenapa? Dikatakan, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Sikap direndahkan, diremehkan. Engkau dianggap kecil, engkau dianggap tidak berharga, keluargamu, pribadimu, engkau tidak dipandang. Bahkan jangankan sebelah mata, sudah ditutup mata terhadap dirimu. Keadaan ini terjadi dalam kehidupan garis keluarga seperti Daud. Pribadi-pribadi yang memiliki pribadi seperti Daud. Sudah engkau benar-benar dianggap tidak berharga bagi saudara-saudaramu. Di tengah keadaan sulit pun engkau tetap dipandang tidak berharga. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Daud dan Saul bertemu pada satu momen yang luar biasa, ketika bangsa Israel tidak ada jalan keluarnya, kita bisa menemukan Tuhan memunculkan Daud. Karena pada Daud ini ada satu keistimewaan. Mazmur 27 ayat 10 berkata begini, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Daud ini tahu bahwa hidupnya tertolak. Daud ini tahu bahwa hidupnya tidak sebanding dengan kakak-kakaknya yang tinggi besar gagah perkasa. Mereka tokoh-tokoh militer secara fisik, secara suara, secara kegagahan, secara mungkin juga secara kegarangan. Daud tidak ada apa-apanya karena Daud itu kecil kemerah-merahan. Tetapi pada Daud ada Tuhan. Ini yang membedakan keluarga-keluarga di akhir zaman ini. Keluarga seperti Saul juga ada Tuhan. Tuhan tertarik kepada Saul, kenapa? Karena pada saat itu cuma Saul yang nampak paling menonjol di antara satu bangsanya di Israel. Tuhan memilih Saul, tapi ketika Tuhan masuk ke dalam hidup Saul, melihat hati Saul, ternyata Saul ini nggak bisa diatur. Saul ini tidak taat. Saul ini suka sekarapnya. Kenapa? Hidup dalam kemanjaan, akhirnya Tuhan menolak Saul. Kenapa? Karena nggak taat, nggak setia, dan tidak menghargai tatanan hidup dari Tuhan. Saul adalah orangnya sekarapnya, keluarga yang seenak-enaknya, keluarga yang penting kawin, buat anak, nggak pentingin hidupnya seperti apa, bagaimana cari uangnya, bagaimana menghidupi keluarganya, nggak penting. Pokoknya yang penting, udah jalan, jadi berkeluarga. Nah, itu gaya hidup Saul. Dan ternyata Tuhan tidak menyukai keluarga-keluarga seperti ini yang hidup di akhir zaman. Mata Tuhan menjelajahi bumi, menemukan seorang anak muda, menemukan keluarga yang masih muda, keluarga yang banting tulang, yang menghasilkan segala sesuatu dalam hidupnya dengan keringatnya, dengan pertarungan dalam adaptasi seleksi dunia, dan mungkin kurang tidur, dan banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, diremehkan orang, tidak dihargai. Keluarga-keluarga seperti ini ternyata Tuhan tertarik. Dan Tuhan malah menempatkan suatu keahlian pada keluarga ini. Jawaban dunia, jawaban kesulitan keluarga besar, jawaban gereja-gereja ada pada keluarga-keluarga seperti ini. Keluarga-keluarga seperti inilah di akhir zaman yang dicari Tuhan. Keluarga yang berdimensi Daud. Kalau Saul bergerak dalam ketidaktaatan, dalam pemberontakan, Daud bergerak dalam keadaan tahu diri, tahu budi, dan tidak kejar kebesaran. Kenapa? Karena ketika ditawarkan kepada Daud, "Ini loh baju sirahku, ini loh pedangku, ini loh ketopongku, ini perisaiku." Semua perlengkapan perang Saul dikasih kepada Daud. Daud tahu diri. Kenapa? Karena bagi seorang Daud, bagi keluarga-keluarga yang tahu diri, tahu budi ini,
semua kebesaran itu tidak berharga. Kenapa? Tidak cocok buat dirinya. Keluarga-keluarga yang seperti Daud ini terhimpun dari pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, terhimpun dari pribadi-pribadi yang tidak curi kemuliaan, yang tidak kejar kebesaran, yang tidak populerkan dirinya, dan tidak keliling cari orang. Oh ini. Nah, ya, bubar kalau seperti itu, saudara. Tetapi mereka tahu bahwa dalam dirinya ada roh Tuhan. Ini yang mereka jaga. Investasi Tuhan inilah yang dijagai keluarga-keluarga dimensi Daud ini. Mereka tidak curi kesempatan, mereka tidak cari kesempatan. Dan ini sesuatu yang langka yang Tuhan cari. Moga-moga ada padamu, moga-moga ada pada keluargamu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal menggelitik. Kenapa? 23 tahun saya menyelidiki kehidupan kekristenan, kehidupan hamba-hamba. Roh ingin saya memberi ingatan-ingatan dan peringatan-peringatan. Ada anak-anak muda seperti Saul, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga seperti Saul. Mereka memulai pelayanan dan masuk pada klik momen yang bagus, dan tiba-tiba diangkat Tuhan. Tetapi kejatuhan demi kejatuhan, dosa demi dosa, kebohongan demi kebohongan, kepalsuan demi kepalsuan, pemberontakan demi pemberontakan, mereka kerjakan di hadapan Tuhan sampai roh Tuhan undur. Tapi karena orang-orang ini seperti Saul, mereka pintar memanipulasi, keluarganya dihiasi, pelayanannya ditopengi, saudara. Lalu Tuhan mengingatkan saya, apa yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat adalah seperti bapak segala dusta. Mereka bermain menghipnotis jiwa. Tuhan itu, saudara, bermainnya pada area roh jiwa tubuh. Tapi mereka yang tersesat ini, mereka hamba-hamba upahan serigala-serigala ini, mainnya di jiwa. Mereka mencengkeram, mereka memasuki jiwa umat Tuhan, hingga umat Tuhan kehilangan segala sesuatu yang disebut kesadaran. Mereka menghipnotisnya, menghipnotis jiwanya dengan skillnya, musik, nyanyian, kemudian dengan kepalsuan, tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda nubuatan di balik karunia roh. Mereka palsukan semua. Jadi mereka palsukan rumah Tuhan, mereka palsukan karunia-karunia roh yang semula itu ada pada mereka. Itu sebenarnya hanya daya tarik dari Tuhan yang kemudian roh Tuhan undur karena memang warna hidupnya, warna pribadi dan keluarganya seperti Saul. Yang kedua, karena punya keuangan dan mulai dikenal massa, mereka mulai memanipulasi, mendatangkan hamba-hamba, dan kemudian menyodorkan banyak hamba-hamba dari dalam luar negeri. Oh, diajak bersekutu. Mereka lupa, Nabi Yeremia pesankan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kita kan butuh hamba-hamba Tuhan, butuh nabi, butuh rasul. Kalau murni, betul. Tapi kalau semua dibalut dengan kepentinganmu, ambisimu, hal-hal yang buruk di baliknya, ingin menjangkau umat Tuhan, menjarakan mereka, ingin peras susu umat Tuhan, domba-dombanya kau peras sampai kurus kering, kau tidak rawat. Engkau sebenarnya adalah nabi palsu itu. Engkau sebenarnya adalah orang-orang yang berdagang di depan rumah Tuhan itu. Dan yang ketiga, semua dosa kejatuhan yang mereka ganti dengan kekuatan uang. Semua mereka beli. Tuhan mereka bukan lagi Tuhan, tetapi sudah mamon, uang. Dan semuanya dibeli dengan uang, semuanya disebar-sebar dengan uang. Ini adalah trik. Kenapa? Ini ilmu dunia. Lepaskan sedikit, ambil yang terbesar, dan buyarkan semua hal yang disebut dosa, disebut dengan hal-hal yang menentang firman. Dengan cara apa? Expose, naikkan sosialnya. Maka yang rohani, yang kudusnya tertutup semua. Mereka plesetkan kehidupan pelayanannya. 3 hal ini harus dipahami. Kenapa? Karena kalau engkau tidak melihat bobot bibit-bebet kehidupannya, engkau akan terjebak 3 kepalsuan ini, kata roh. Ini Tuhan ingin saya pesankan sekaitan dengan pribadi dan keluarga dimensi Saul dan Daud, seperti yang Tuhan pesankan ini. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu tersembunyi. Mereka tidak kejar popularitas, mereka tidak nikmati kelimpahan uang dan mamon di balik pelayanan, mereka tidak ekspos duniawi, mereka tidak menempatkan dirinya untuk tersohor hingga segala yang dipakai, difasilitasi dari balik kemewahan dunia ini menyandung umat Tuhan. Mereka memilih untuk
seperti rasul-rasul meninggalkan semua, bertekun di dalam firman, bertekun di dalam doa. Mereka memilih untuk tersembunyi. Ini ciri khasnya, harus kita tangkap. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Saul yang sudah kehilangan roh Tuhan, yang ditolak oleh karena moralitas, oleh karena manner, attitude pribadi hidupnya yang tidak dikenan Tuhan, oleh karena pemberontakannya, oleh karena memang pada akhirnya Tuhan tidak memilih kedagingan dan fisik dan lahiriah. Karena itulah gereja tidak boleh terjebak ke dalam kehidupan lahiriah seperti Saul. Tuhan melirik Daud. Daud dipenuhi roh Tuhan. Meskipun kecil, perang kemana-mana menang, Tuhan menyertai. Tetapi tidak ada pada Daud apapun yang seperti Saul. Karena Daud tetap miskin. Memang pahlawan, banyak mukjizatnya, diakui jadi jembatan mukjizat Tuhan, menolong banyak orang dan di berbagai tempat dikenal orang, harum namanya. Tetapi disandingkan dengan Saul, ini seperti pribadi, seperti keluarga, seperti gereja, langit dan bumi. Ini Saul lambangan gereja, gereja di ladang. Sedangkan Daud lambangan gereja di atas gunung. Yang di ladang ini dilihatin semua orang, keluarga dan gereja seperti Saul ini sohor ya, duitnya akeh, banyak duitnya, banyak umat. Kenapa? Masih masanya dia. Sedangkan Daud, gereja dimensi Daud ini di atas gunung, nggak ketok orangnya, jauh dan mesti lewati proses pendidikannya, nggak mudah. Disuruhnya selalu perhentian, belajar tersembunyi, belajarnya murni, urusannya cuma salib, ya nyangkal diri, urusannya ditemplak dari dosa. Tidak enak. Nah, dua hal ini terpisah. Dan Tuhan ingin saya sharingkan, ingatkan dan cerahkan kepada umat Tuhan. Ini hal yang mesti kita tangkap, karena memasuki Oktober ini Tuhan ingin saya bawa masuk pada dimensi keluarga menuju titik tutupnya nanti. Karena akan banyak hal-hal yang nampak terbuka dan mengagetkan kita pada dimensi serial pengajaran keluarga ini. Nah, kita lihat bagaimanakah ketika Saul yang penuh dengan dosa, manipulasi roh Tuhan dan digantikan dengan roh setan, ya penyesatan, roh penyesat itu hidup di dalam Saul, hidup di keluarga Saul, hidup di keluarga gereja-gereja yang hari ini nampaknya Saul banget, dosa sekali, glamoritas, kesombongan, angku, garang. Ya, seperti Saul, dipadukan ke Daud, tokoh yang tersembunyi, gereja dan keluarga tersembunyi, penuh kepelawanan, penyertaan Tuhan. Ketika dipadu, ya, apa jadinya? Mari kita lihat sama-sama saudara. 1 Samuel 18 ayat 25 sampai 27. 1 Samuel 18 ayat 25 sampai yang ke-27. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Amin. Amin. Perpaduan Saul dengan Daud, perpaduan gereja-gereja Tuhan ini melahirkan suatu keadaan, kita bisa menangkap lewat kisah ini bahwa bahkan cinta pun bisa dimanipulasi jadi keuntungan. Kenapa? Karena ada pribadi yang terlahir membentuk keluarga, masuk dimensi gereja pun, roh manipulasi ini kental dalam hidup mereka. Saya suka dengar roh menyatakan, mau ganti kulit, mau ganti gereja, mau ganti topeng seberapapun, ular tetap ular. Makin lama makin ganti kulit, makin banyak ganti gereja, pindah-pindah gereja pun tetap memperbesar kejahatan mereka. Kenapa? Karena kemana-mana bawanya roh manipulasi. Dan kemana-mana kejarnya keuntungan pribadi. Ini ciri khasnya. Karena itulah kenapa gereja di akhir zaman kita menemukan gereja sulit akur satu dengan yang lain. Kenapa hamba-hamba Tuhan duduk semeja, sulit akur malah mudah bertengkar. Kenapa? Karena ini, daging dan roh itu nggak bisa duduk sama-sama.
Salah satu pemicu pertengkaran, perselisihan itu adalah karena roh manipulasi dan cari untung sendiri, mau menang sendiri, mau populer sendiri, mau kaya sendiri, mau terkenal sendiri, dan mau paling sukses sendiri. Ini ciri khasnya. Karena itulah kita bisa melihat suatu keadaan ini. Daud mau masuk ke dimensi Saul, harus mempertaruhkan nyawa. Kenapa? Karena Saul ngambil banyak keuntungan. Kiri menang, kanan menang. Suruh perang. Kalau Daud menang, ya musuhnya dikalahkan. Kalau Daud mati, ya sudah, kehilangan juga ancamannya. Jadi isinya, semuanya itu bukan karena kasih sayang dan kemurnian dan ketulusan. Isinya itu karena apa? Karena untuk diri dia. Di akhir zaman, ada banyak pribadi, ada banyak keluarga, ada banyak gereja. Berbuat sesuatu yang baik, itu bukan murni untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk keuntungan dirinya. Ada banyak orang berbuat sesuatu yang sosial, sesuatu yang baik, itu tidak tertuju ke Tuhan, tertuju ke dirinya sendiri. Kenapa? Mau lebih nampak populer, mau kelihatan baik, buang sedikit kebaikan sosial untuk tarik uang umat. Ya. Isinya manipulasi, isinya cari keuntungan sendiri. Nah, lebih menarik lagi, coba kita mundur 2 ayat sebelumnya. 1 Samuel 18, 20-21. 1 Samuel 18 ayat 20-21. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal, kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Amin. Amin. Perhatikan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bahkan perkawinan pun bertopeng kepentingan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan akhir zaman. Ada pribadi, ada keluarga, bahkan gereja-gereja Tuhan. Ketika berkolaborasi, itu kepentingan di baliknya. Semuanya ada pamrihnya. Akhir zaman ini cari yang murni dan tulus itu susah, kata kitab suci. Kenapa? Karena kiri kanan sudah dihitung, untung itu yang dicari. Sedangkan Yesus berkata, kasih harus dibagi ke semua orang. Artinya kerugian ini. Kenapa? Yang membencimu pun tetap harus kamu beri kebaikan dan kasih. Tetapi ini kan enggak. Ini nampaknya apa? Aku mengasihi musuh, tapi sebenarnya pakai tangan orang lain untuk menghantam musuh. Kenapa? Karena ini orang-orang akhir zaman ini ya, mempergunakan segala sesuatu itu dengan strategi. Dan semua hal itu isinya adalah untuk diri dia, bukan untuk Tuhan. Karena itulah kita bisa melihat fenomena negatif gereja-gereja Tuhan akhir zaman adalah ketika apa? Promosi, propaganda itu bukan untuk mencari petobat baru, melahirkan orang-orang yang dibaptis baru. Sebaliknya, memindahkan domba-domba tetangga. Kenapa? Karena lebih mudah nyari domba-domba tetangga. Tapi mereka lupa bahwa domba-domba itu kepunyaan Tuhan, ada rohnya. Gak akan ada segala kedagingan itu berbuah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ini kuncinya. Semua kedagingan itu tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Yang bisa memuliakan Tuhan itu hanya kehendak Tuhan pada dimensi roh yang datang dalam ketulusan dan kemurnian dari apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Karena itulah kita belajar melihat bahwa pada satu titik semuanya tersingkap jelas, yaitu pada bagian akhir menjelang buku itu selesai menuju titik akhirnya. 1 Samuel 25 ayat 44 berkata gini, ini kuncinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Lihat, anaknya sendiri, putrinya sendiri ya diserahkan ke orang lain. Jadi sehebat apapun Daud, sebenarnya kolaborasinya itu hanya untuk keuntungan. Ada pamrih. Begitu nggak nampak untungnya, sudah nggak ada manfaatnya, nggak dihargai ya. Tetapi kalau lagi ada manfaatnya, anak pun dikorbankan, keluarga pun dikorbankan untuk kepentingan. Ini kejam sebenarnya. Karena itulah sejak 25 tahun yang lalu saya menelusuri kehidupan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kenapa ya? Di atasnya bagus, bawahnya berantakan. Oleh karena ini saudara ya, tidak turun dimensi pengenalan Tuhan, tidak turun dimensi kasih dan kemurnian, tidak turun keteladanan itu secara sempurna. Yang turun itu adalah roh manipulasinya, keegoisannya, dan roh agamawinya. Maka yang dilahirkan pada garis keturunan itu makin bejat, makin jahat daripada pendahulunya. Karena itulah banyak kehidupan hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga dalam Tuhan di akhir zaman ini
anak cucunya bukan baik, tapi tambah jahat melebihi dirinya. Kenapa? Karena ini kuncinya. Tuhan ingin kita belajar dimensi ini supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbedaan-perbedaan akhir zaman ini. Karena hari-hari Tuhan itu makin singkat. Hari-hari kedatangannya semakin ditandai dengan jelas bahwa ini masa-masa akhir zaman. Kita mesti mempersiapkan diri. Yuk kita lihat bagian penutup, bagian ketiga. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Amin. Amin. Pemisahan keluarga. Tuhan membuat pemisahan terjadi. Daud akhirnya menyadari tidak ada bagiannya di dalam gereja-gereja kedagingan. Daud menyadari sepenuhnya tidak ada gunanya hidup seperti keluarga-keluarga duniawi di akhir zaman. Karena itu menyakiti, melukai, mendukakan Roh Kudus Tuhan. Daud memilih akhirnya terbuang. Daud memilih sudah lepaskan semua tata, kehormatan, kekayaan, pangkat, semua dilepas. Dan Daud memilih untuk pergi ke Gua Adulam. Dan ketika Daud mengasingkan diri, Daud sudah tidak ada apa-apa lagi. Keluarga juga baru menyadari ternyata apa yang mereka perbuat selama ini adalah kepalsuan dalam kehidupan berkeluarga, kepalsuan dalam kehidupan komunitas gereja, karena isinya memuliakan setan, isinya glamoritas duniawi, isinya semuanya tidak sejalan dengan firman Yesus yang murni. Akhirnya Daud pergi ke Gua Adulam, keluarganya juga lari ke sana, dan orang-orang yang sudah tidak ada harapan, ternyata hari-hari ini kemurnian dibangunnya dari suatu keadaan tidak ada pilihan. Karena kalau manusia masih punya pilihan, gengsi, kehormatannya masih ada, mereka tidak bisa menemukan mentor rohani. Mereka tidak akan mendapatkan bapak rohani. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat, orang Farisi, roro agamawi jadi bapak dan mentor rohani mereka. Kenapa? Di mana ada kenyamanan dan kemapanan, di mana orang lupa diri, di situ mereka terbius. Dan orang yang terbius ini kelakuannya sama seperti zaman Yesus. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka menyangkali kebenaran. Mereka berkumpul, mereka beribadah, tetapi rutinitas dan semua yang diajarkan adalah ajaran manusia, tidak pada dimensi roh takut akan Tuhan. Sebab Tuhan itu roh. Barang siapa hendak menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ini Tuhan pesankan dengan jelas kepada kita. Gua Adulam, tokoh Daudnya muncul, figur Daudnya muncul, dan berlari ke sana orang-orang yang kepepet, tidak ada pilihan, dan melihat segala hal yang mendukakan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan contoh teladan keluarga yang tidak ada jadi berkat. Orang-orang ini memilih Daud. Kenapa? Karena roh investasi Tuhan pada Daud itu adalah manner, attitude, tanggung jawab, kesetiaan, dan gentleman-nya seorang anak Tuhan, seorang abdi Tuhan, seorang pemimpin, dan seorang bapak rohani. Jadi keadaan inilah yang menghimpun suatu kegerakan, pada akhirnya menjadi kegerakan besar. Munculnya kegerakan Israel mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan yang besar. My time has come, your time has come, God's time has come. Pedalet, the gate is open. Ini bagian-bagiannya Tuhan pesankan untuk kita memasuki jalan yang kecil, pintu yang kecil, sesak, sempit semuanya. Tidak ada popularitas, tidak ada bangunan mewah, tidak ada AC yang banyak. Di gua isinya keterbatasan, tapi di sini kita belajar kembali Injil Yesus yang murni, cara hidup berkeluarga, menata ulang kehidupan berkeluarga, dan bagaimanakah kehidupan itu kita bisa melihat diri kita terbuka di hadapan Tuhan, kita dikoreksi, kita ditata ulang oleh Tuhan, kita melihat figur contoh keteladanan, kita menemukan suatu keadaan yang pada akhirnya dunia bisa melihat, dunia bisa menilai. Tetangga rumah saya seorang tokoh masyarakat,
Mereka secara apapun luar biasa, garis keturunannya, rumpunnya adalah pejabat-pejabat besar, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan. Suatu kali ketemu dan istri saya bercerita, sejak dulu yang saya kagumi sama Pak Johan adalah bisa mendidik anak-anaknya. Bukan hanya pinter. Orang pinter itu bisa masuk angin. Orang pinter itu bisa banyak hal kurang di baliknya. Tapi Pak Johan mendidik anak-anaknya. Selain cerdas, anak-anaknya punya attitude yang baik katanya. Kenapa? Karena orang menilai, dunia menilai, dan apa yang ada padamu, bobot bibit hidupmu, orang lain yang akan memberi penilaian. Jangan kau puji dirimu, dan gak perlu kau puji garis keturunanmu dan anak-anakmu, karena semua itu bisa ada kepalsuan di baliknya. Karena itulah keluarga demi keluarga yang mencapai pengenalan Tuhan Yesus yang sempurna di akhir zaman ini harus melihat perbedaan keluarga dimensi Saul, keluarga dimensi Daud, berhimpun di gereja-gereja dimensi Saul, berhimpun di gereja-gereja dimensi Daud. Sedang akan terjadi pemisahan dari Tuhan mulai tahun 2023 September, mulai berjalan semua itu. Dan anak-anak kita yang mengenal Tuhan oleh karena terimpartasi, oleh karena pengalaman pribadi, sharing, keterbukaan hidup, ini harus membawa anak-anak kita punya suatu tujuan untuk memperbaiki garis hidup mereka, memperbaiki kekurangan generasi pendahulunya. Kenapa? Karena dari sisi keuangan, dari sisi komunikasi, dari sisi kehidupan pribadi, ini harus mendasar di dalam keluarga sebelum mereka membentuk kehidupan berkeluarga sendiri-sendiri dan membawa rumpun garis keturunan mereka semakin kuat, mandiri di dalam Kristus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, minggu depan kita sambung dengan serial pengajaran keluarga yang lebih mengejutkan, pasti mengejutkan. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengajari saya berkata, ini akan membuka suatu wawasan bagi umat Tuhan bahwa harta yang terdahulu tersimpan itu dibawa lagi seakan-akan harta baru, padahal ini yang lama sudah ada. Cuma bicara tentang transparansi, keterbukaan, kejujuran, dan hati yang mau dikoreksi akan mendasari mau diajar atau tidak. Hati yang lembut, jiwa yang lembut, hati yang mengerti, hati yang mengakui akan membuat semua orang melihat hidup ini masih ada kesempatan untuk diperbaiki, hidup ini masih ada kesempatan untuk mengambil yang terhilang, hidup ini masih ada kesempatan untuk berbuah lagi. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Pastor William Seret akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, baru saja kita dicerahkan firman Kristus tentang keluarga Saul dan Daud. Dipetakan oleh Dr. Johan kepada kita bahwa terkadang dalam hidup ini sejak kecil kita telah didera dengan perlakuan keluarga yang terasa berat, tidak adil, dan sejak kecil sudah harus bekerja berat. Suatu hari kita akan dibuat Tuhan mengerti bahwa semua orang besar dan sukses sudah diproses sejak masih kecil hidupnya. Juga kehidupan berkeluarga yang tidak didasari oleh kehendak Tuhan pasti akan gagal di tengah jalan. Cinta yang tidak tertuju untuk kemuliaan Tuhan, cinta yang dimanipulasi demi keuntungan dan kepentingan pasti penuh gejolak dan semakin hari akan semakin penuh kekusutan, bahkan pada waktunya akan berakhir dengan pemisahan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah online ini. Kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya dan sehati dan sepakat menerima berkat Bapa Sorgawi. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.